Shalom warga kerajaan, I believe in miracles. Dan aneh sekali, seringkali Tuhan membuat mujizat dan pemulihan itu mendekati Natal. Karena itu kita belajar daripada tokoh suami istri, Zakaria dan Elizabeth. Zakaria artinya remembered by Jehovah. Senang gak diingat oleh Tuhan? Dia sendiri udah lupa tentang doanya itu. Dia minta seorang putra karena dia sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Elizabeth itu artinya an oath of God. Jadi dia memegang janjinya Tuhan. Itu bagi setiap daripada Anda. Kita belajar kehidupan mereka. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri, dia tergoncang dan ketakutan. Saya mau berita ada yang lebih hebat daripada Mikael ataupun Gabriel. Roh Kudus saat ini menjamah Anda. Bahkan dia hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus adalah Arabon. Arabon itu jaminan dari semua janji Allah. Tanda jadi. Karena itu kita cuma berkata yes dan amin buat semua janji Tuhan. Karena itu biarlah punya pengharapan supaya engkau melahirkan dalam hidup ini seorang Yohanes Pembaptis. Dalam hidup saya tidak punya anak seperti Zakaria dan Elizabeth. Tapi saya percaya Allah yang sama adalah Allah yang saya sembah. Memang saudaraku, yaitu apa yang terjadi adalah putra-putra rohani bertumbuh di mana-mana. Bahkan beberapa ada di depan saya hari ini. Dan saya mengucap syukur bahwa pada saat itu dia memperkenalkan diri. Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan? Stand before the Lord. Stand artinya hidup dalam kebenaran, righteousness. Dan juga membawa hadirat Tuhan. Kalau ada yang pas namanya Christopher itu Christ bearer. Dan bukan cuma itu, kita semua membawa Kristus kemanapun kita pergi. To the marketplace, dimanapun Anda seorang mahasiswa, kau bawa Yesus ke kampusmu. Dan kita sudah dengar begitu banyak revival karena doa daripada orang tua. Tapi pada saat itu dia tidak percaya. Dan dia jadi bisu. Dari seorang imam yang harus mengucapkan berkat, beraka, sekarang dia bisu. Tetapi ketika dia percaya, beri dia nama Yohanes, Yohanan. Ya, artinya sudah menerima anugerah daripada Jehovah. Lidahnya terlepas dan dia malah naik pangkat jadi nabi. Demikian juga Elizabeth yang sudah tua itu. Ketika dia ketemu dengan generasi muda yaitu Maria, anak dalam kandungan melonjak kegirangan. Hadirat Tuhan selalu membawa joy. Dan dia mengucapkan berkat. Apa yang dijanjikan Tuhan atasmu akan terjadi. Itu kita harapkan hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi seperti Zakaria dan Elizabeth. Mumpung ini perayaan Natal ya, jangan ada kata-kata sia-sia. Karena itu dalam perayaan kita tidak ada jingle bell, tidak ada Santa Claus atau Sinterklas apapun. Kita merayakan Yeshua, Jesus, the mighty King, the anointed King has come. Karena itu kita nantikan kedatangan yang kedua. Dan semua janjinya terjadi. Alkitab itu isinya adalah nubuatan. Sudah digenapi, yaitu kurang lebih 85%. Dan yang 15% ada di depan mata kita. Alamilah bersama dengan Tuhan. God bless you all. Karena kita warga kerajaan, kita bisa menantikan janji. Seperti Zakaria dan Elizabeth. Berbuah dan keturunanmu dipakai Tuhan. As the greatest man yang dilahirkan daripada wanita, John the Baptist. God bless you. Amin. Haleluya, selamat pagi. Shalom. Shalom. Boleh lebih bersemangat lagi. Shalom. Saya percaya bahwa saudara dan saya hari ini kita boleh ucap syukur kepada Tuhan. Hari yang pertama, minggu yang pertama, di bulan yang terakhir di tahun 2024. Kita percaya bahwa kita sampai di hari ini bukan oleh kuat dan gagah kita. Betul apa betul? Betul ya, betul banget gitu saudara. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun saudara berada, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ini hari kita mau merayakan kemenangan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk semua pemeliharaan Tuhan, bahkan untuk semua intervensi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur waktu kami menemukan keterbatasan kami.
menyadari bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Ya, dari semua yang terjadi Tuhan, kami sungguh mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah saat ini dari awal pertengahan sampai kepada selesainya. Kami buka hati kami bagi Tuhan. Kami bawa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, sepanjang ibadah ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bawa syukur kami. Kami beribadah dengan hormat dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Dan ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Satu-satunya pilihan bagi kita adalah berserah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oh Yesus, Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau yang selalu hadir. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh.
Yesus. Katakan, Engkau yang hadir di setiap langkahku Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku, percaya Yesus. Kau pelita di setiap jalanku, dan tetap hidupku dalam-Mu sesuai rencana. Dalam gelap tak ku ragu, tak akan hilang dalam badai, akan ku goyah, oh dan ku tahu Yesus Tuhan dalam kesesatan. Kau peliharaku, keselamatanku. Hanya satu yang kami lakukan, berserah Tuhan. Tetap percaya, tetap setia, ku berserah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah kemenanganku. Ini nyanyian orang-orang yang disertai Tuhan, yang Kau sertai Yesus Tuhan. Oh hanya Yesus, tidak ada keselamatan dari yang lain, hanya dari-Mu dan ku berserah padu, berserah padu. Oh Yesus, satu-satunya Kau Allah kemenangan kami, kemenanganku. Ku berserah penuh. Yesus Tuhan, dengan mata yang tertuju kepadamu, kami berserah kepadamu. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, aku berserah. Yesus, oh Rabashikiriaralamo, Yesus.
kepada Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah kemenanganku. Gada dan tongkatmu itu penghiburan bagiku, sebab nyata kehadiran-Mu Tuhan, Kau setia. Kau yang hadir di setiap langkah kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami, Engkau yang pegang teguh tangan kami. Tak sekalipun Kau biarkan kami jatuh tergeletak, sebab Kau yang menopang hidupku dengan kuat tangan-Mu. Haleluya. Serukan kedahsyatan Tuhan yang sudah Kau alami selama 11 bulan. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Ajaib yang Kau buat, ajaib dan dahsyat pekerjaan-Mu. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu heran dalam hidup kami. Tak terduga pikiran kami Tuhan. Haleluya. Sungguh kami berserah kepada-Mu, sungguh kami percayakan hidup kami. Ku berserah padamu, ya Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah padamu, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus Kaulah Tuhan, Tuhan, Kaulah kemenanganku. Sorak-sorak ya haleluya. Sorak lebih lagi haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami memuji nama-Mu. Sebab Engkau yang tidak pernah setengah-setengah menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah ragu akan Tuhan pekerjaan-Mu dalam diri kami. Sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami mau memuji Engkau. Pagi hari ini kami percaya, kami menyerahkan juga bangsa kami Indonesia. Kami berserah, kami mempercayakan, menyerahkan Kabupaten Jember dalam tangan-Mu Tuhan. Bersukacitalah Indonesia, bergembiralah Kabupaten Jember, sebab telah diberkati air-Mu, tanah-Mu, udara-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih buat pilkada yang telah berlangsung dengan aman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemimpin yang terpilih adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan yang memberkati, menaungi kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya sampai KPU menetapkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemimpin yang ditetapkan akan memimpin kota ini dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan terus kerjakan di Indonesia dan Jember Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati pemimpin rohani yang Kau tempatkan dalam hidup kami. Memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri.
Memberkati seluruh penatua Rock Ministry Tuhan ke dalam tangan-Mu. Memberkati Gembala Rayon yaitu Pastor Ishak Latif dengan istri. Memberkati Gembala Sidang di tempat ini Pastor Bedi Kristanto dan hamba-Mu. Menyerahkan seluruh hidup hamba-hamba-Mu Tuhan ke dalam penyertaan-Mu, pembelaan-Mu. Dan kami percaya urapan yang daripada Tuhan terus tercurah dalam hidup hamba-hamba-Mu. Membawa seluruh umat-Mu warga kerajaan Allah di Rock International Ministry. Khususnya ada di Rock Jember ini Tuhan. Untuk kami terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin berbuah-buah lebat bagi kerajaan-Mu. Hidup kami dipakai menjadi agen-agen perubahan yang menyatakan kedahsyatan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersorak-sorai dan kami serukan hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Pusat pujian kami pagi hari ini, sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Dia serukan haleluya. Sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan Di sepanjang hidup kami, hanya di dalam-Mu. di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Raja yang menyertai hidupku. Kebenaran-Mu Tuhan, Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan ku hadapi sekarang. tak pernah. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku, hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. mari warga kerajaan Allah, tepuk tangan yang dahsyat buat Raja kita, sumber kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. hanya namanya. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya namanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan
Tuhan. Haleluya. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Suka ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi pemenang dan terang di dunia. Haleluya, terang di dunia. Kita dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya. Ku mau ceritakan kebesaran kuasanya. Siapa yang kuat angkat tanganmu. Haleluya, yang hebat. Ku mau jadi pemenang, ku mau jadi kuat, jadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Haleluya, haleluya. Satu yang kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami, yang mengerjakan kehendak-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati setiap langkah-langkah kaki orang yang memberitakan perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu. Engkau yang lebih tahu menuntun hidup kami. Yesus. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau terus rindu kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus,
Yesusku yang hidup, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkau Raja di hidupku. Amin Tuhan, di tengah-tengah keadaan apapun, tetap Engkaulah Tuhan di hidupku. Engkaulah Raja bagi hidup kami, Yesus Tuhan. Raja berdaulat hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Yesus, Engkau Raja pemilik hidup kami. Yesus, berdaulat Kau Tuhan. Sebab itu tidak tawar hati kami, tidak takut hati kami, tidak gentar kami, terus berjalan maju bersama dalam rencana Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat Kau atasku. Yes, amen, amen, yes Lord. Cina lama sini dia lama. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagiku. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami. Bersabdalah buat kami, sebab perkataan Raja adalah firman kebenaran buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami, memampukan menolong kami, memahami, mengerti dan melakukan apa yang kami dengar pagi sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, di luar boleh mendung, tapi hati kita tetap bersuka cita. Amin. Haleluya. Nah, bukan sebuah kebetulan, ini adalah tanggal pertama, tanggal 1 di bulan 12, bulan Desember. Saudara ya, di bulan terakhir ini kita sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu sepanjang bulan dari Januari sampai bulan ini, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin dan menyertai akan setiap hidup kita. Amin. Nah, di bulan terakhir ini saudara, firman Tuhan atau tema sepanjang bulan ini tentang Advancing Kingdom Culture, yaitu tentang memajukan budaya kerajaan.
Ini sangat penting untuk kita pahami dalam setiap kehidupan kita. Sebab kalau kita bicara tentang budaya kerajaan, kita bicara tentang gaya hidup, ya, gaya hidup atau ya pola hidup dari warga kerajaan, saudara ya. Nah, saudara, ini sangat penting karena waktu kita menjalani kehidupan kita selama kita ada di dunia ini, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ternyata Tuhan punya sebuah tujuan yang besar atas setiap kehidupan kita. Dan kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa tema tentang kerajaan ini adalah sebuah tema yang memang harus kita pahami di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita bicara tentang tema kerajaan, maka saudara dan saya ini adalah partner kerajaan Allah, di mana Tuhan waktu Dia berkata dan berkuasa atas hidup kita, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk mempengaruhi bumi ini dengan budaya kerajaan. Kenapa? Karena hari-hari ini kalau kita melihat bahwa mulai sesuatu yang mulai luntur dalam kehidupan kita dan kita mau tegakkan kembali lewat budaya kerajaan ini. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Oke, ayat 7 saudara baca ya, dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan kemudian nanti saya yang 8 ya, saudara yang pendek gitu ya. 1, 2, 3. Sebentar, yang kompak. Ya, kalau saya tanya saudara sudah sarapan, pasti ada yang belum. Sama, saya juga belum gitu ya. Yang semangat, amin. Oke, 1, 2, 3. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, saudara, ini jemaat Tesalonika adalah jemaat yang luar biasa, saudara. Kalau saudara lihat ini ada sebuah peta, begitu saya aduh sayang sekali terlihat. Ya, Tesalonika ini di sini saudara. Ya, nah Makedonia ini satu wilayah begini dan Akaya ini ya, satu wilayah begini. Sangat besar dan sangat luas. Tapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Teladan dalam hal apa? Yaitu tentang imanmu kepada Allah. Saudara, ternyata iman kepada Allah itu tidak hanya terwujud dari kepercayaan kita bahwa mulut kita berkata, kita mengaku dan mengagungkan Tuhan. Tapi kalau kita melihat begini, bahwa karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi perbuatan mereka, iman mereka dapat terlihat secara jelas dan nyata kehidupan orang percaya di Tesalonika. Ya, Yakobus berkata bahwa kalau ada padamu iman, maka aku tunjukkan perbuatan. Jadi iman dan perbuatan itu adalah sesuatu hal yang bersama-sama kita kerjakan dan kita lakukan. Kalau kita mempercayai Tuhan, Dia adalah Raja dalam hidup kita, maka budaya kerajaan itu harusnya ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga orang lain akan melihat bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah. Dan ini yang dilihat oleh orang-orang di Makedonia dan seluruh Akaya tentang jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Miles Monroe katakan begini dalam bukunya Reclaiming God's Original Purpose of Your Life, katakan begini, bahwa ide besar Tuhan memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, merebut kembali bumi bagi kerajaan surga. Jadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mau pakai partnernya yaitu manusia untuk kembali menguasai bumi ini bagi kerajaan surga. Ya, kalau saudara dengar tentang kerajaan surga dan kerajaan Allah, itu adalah satu hal yang sama. Kerajaan Allah di mana Allah bertahta, di situ kerajaan surga ditegakkan. Nah, merebut kembali bagi kerajaan surga. Yang kedua, bahwa lewat budaya ini menciptakan budaya kerajaan Allah di bumi. Ya kan? Menciptakan budaya, dan yang ketiga menciptakan komunitas kerajaan Allah di bumi. Ini tujuannya.
bahwa Tuhan mau merebut kembali supaya bumi ini, saudaraku, menggambarkan kerajaan Allah, di mana Allah yang bertahta, di mana Allah yang berkuasa. Sebab pada waktu Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan mendelegasikan itu kepada Adam dan Hawa, manusia yang pertama, untuk menyatakan kerajaan Allah di mana? Di bumi. Jadi kita bicara tentang membangun kembali kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Budaya kerajaan surga atau kerajaan Allah dinyatakan dan tercermin dalam seluruh kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Saudara bisa baca, kalau di sini lah warnanya putih saudara ya. Saudara baca yang ini, Alkitab adalah firman Sang Raja. 1, 2, 3. Ya, katakan dengan keras sekali lagi, Alkitab. Maka dengan demikian budaya Sang Raja juga ada di dalamnya. Tadi saya katakan bahwa ketika kita menyatakan Yesus itu adalah Raja, maka perkataan Raja itu adalah firman buat setiap kita. Dan demikian ada budaya Sang Raja di situ. Jadi kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara baca Alkitab, khususnya dalam perjanjian baru saudaraku, bagaimana Yesus mengajar tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, di situ diajarkan. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, untuk kita memahami tentang budaya kerajaan Allah ini, maka ini yang harus kita terapkan. Yang pertama dalam kehidupan kita adalah kingdom value atau nilai-nilai kerajaan. Katakan kingdom value. Katakan kingdom value. Ya. Apa itu nilai? Nilai adalah hal-hal yang kita yakini dan menjadi tolak ukur dalam menentukan keputusan sebagai pemandu dalam hidup kita. Jadi pentingnya nilai dalam hidup kita adalah untuk menentukan keputusan kita. Nilai. Misalnya begini. Misal ini contoh begitu ya. Kalau kita punya nilai tentang rambut misalnya ya. Saya cowok gitu ya. Cowok itu cenderung buat saya nilainya adalah begini. Keren, bagus kalau rambutnya pendek. Jadi udah panjang gondrong gitu saudaraku ya. Maka dalam hidup saya, keputusannya rambut saya panjang sedikit, maka kan saya potong. Ya kan saya potong pendek, saya pangkas lagi gitu saudara. Jadi itu menentukan keputusan kita. Dalam hidup kita, kalau saudara menentukan nilai-nilai dalam hidup saudara, maka saudara akan bisa menentukan keputusan kita. Keputusan kita itu berdasarkan nilai yang kita miliki. Yang kedua, nilai menjadi penyaring melalui apa Anda menentukan benar dan salah. Ya, nilai itu menjadi penyaring melalui apa Anda menentukan benar dan salah. Misalnya tentang bergaulan, apa yang kita lihat, apa yang kita sedang kerjakan, itu berhubungan dengan nilai kita. Ini benar atau salah kalau kita punya nilai di situ. Yang berharga dan tidak berharga, dan penting serta tidak penting. Itu dasarnya kalau kita punya nilai di situ. Nilai apa yang kita tetapkan, maka itu yang menyaring dalam kehidupan kita. Bukan soal begini. Jangan pernah takut saudara dikatakan sombong, sok cool, sok rohani dan lain sebagainya. Karena waktu kita punya nilai, pasti kita tidak akan kompromi dengan banyak hal. Kita akan memutuskan ini yang ada dalam hidupku sehingga yang sama nilainya itu pasti ada tersaring dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan pernah takut saudaraku untuk punya nilai. Yang ketiga adalah nilai adalah segala hal yang mendasari, mewarnai, dan mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan kita sebagai orang percaya agar visi dan misi yang dirindukan menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, jadi ini tentang nilai, saudaraku ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46 katakan begini. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang
yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, bernilai saudara bukanlah sesuatu yang biasa dan mudah didapatkan. Tidak gampang memang ya. Melainkan memiliki arti sesuatu yang tidak mudah didapat. Memiliki kualitas lain daripada yang lain. Jadi nilai itu sebetulnya adalah bicara tentang kualitas. Ya, dan itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena kita sedang menetapkan, mengarahkan hidup kita. Ya, bagaimana cara hidup kita, bagaimana langkah hidup kita ditentukan dari nilai-nilai yang kita punya. Ya, kalau di gereja kita sudah punya nilai. Saudaraku ya, apa nilai value dari rock? Yang keras saudaraku, yang pasti light, sambil mikir gitu ya, bener enggak ya gitu ya. Light, love, integrity, grace, humility dan truth. Itu nilai kita. Jadi waktu kita pasang dalam kehidupan kita, saudaraku, maka nilai-nilai itu yang akan menjaga kehidupan kita. Nah, 3 hal penting tentang nilai yang perlu kita pahami pagi hari ini. Yang pertama, nilai adalah firman kebenaran. Ya, katakan firman kebenaran. Katakan firman kebenaran. Oke, Yohanes 17 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ini doa Yesus kepada murid-muridnya, saudaraku ya. Bahwa Tuhan tidak mau mengambil mereka. Ini doa Yesus, Tuhan tidak perlu ngambil mereka dari dunia ini. Tuhan kemudian berdoa, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ini yang harus kita tangkap dalam hidup kita. Nilai-nilai kerajaan yaitu firman Allah itu adalah kebenaran. Saudaraku, ini kebenaran yang harus kita yakini. Kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa firman Allah itu adalah kebenaran dalam hidup kita. Dan kalau kita menghidupi firman itu, firman Tuhan katakan, maka kita dikuduskan dalam kebenaran itu. Kita dikuduskan dalam firman itu. Kalau kita mengakui, melakukan firman kebenaran itu. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, firman Allah dalam 2 Timotius 3, 16-17 katakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, katakan bermanfaat. Jadi kalau firman Allah adalah firman kebenaran, maka firman itu bermanfaat. Untuk apa? Yang pertama, mengajar, katakan mengajar. Kita diajar saudaraku, bagaimana cara Tuhan mengajar kita. Yang saya yakini, yang saya renungkan begini, Tuhan mengajar hidup kita lewat proses kehidupan. Tuhan mengajar hidup kita bagaimana cara Tuhan mengajar kita. Kita tidak pernah lihat gini, Tuhan sebagai guru kemudian datang kepada sebuah kelas, saudara-saudara murid-murid kerajaan. Pagi hari ini perkenalkan saya Yesus Kristus akan mengajar saudara. Enggak, saudaraku ya. Yesus lewat kehidupan kita, Tuhan sedang mengajari kita. Jadi waktu kita melihat setiap proses kehidupan dalam hidup kita, mari kita lihat begini. Kalau firman adalah firman kebenaran, waktu kita membaca, merenungkan, menghidupi firman, apa yang sedang Tuhan ajar dalam hidup kita? Apa yang sedang Tuhan ajar dalam kehidupan kita, maka kita merenungkan, oh ini pelajaran penting hari ini. Jadi setiap sesi kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita, kita akan menemukan bagaimana Tuhan mengajar kita. Saya menemukan banyak hal dari kehidupan. Mulai saya mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar untuk bergantung kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar untuk bisa mengasihi. Bagaimana Tuhan mengajar untuk berani melangkah. Lewat apa? Lewat setiap kehidupan kita. Tuhan mau mengajar kita.
Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ya, saudara, waktu firman Tuhan menyatakan kesalahan buat kita, supaya kita tidak hidup dalam rasa tertuduh. Tapi untuk menyadari, oh yang aku lakukan ini salah. Maka yang kedua, yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Jadi ini salah ini. Kemudian diperbaiki kelakuannya, diperbaiki terus menerus. Jadi waktu kita bicara tentang menjadi ciptaan yang baru, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan untuk terus menerus berjalan sampai serupa dan segambar dengan Yesus. Karena di sini firman menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Diajari. Untuk hidup dalam kebenaran itu kayak apa? Diajari. Firman Tuhan mengajar kita. Nah ayat yang ke-17 ini penting saudaraku ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi firman Allah mengajar kita, firman Allah menuntun kita untuk kita ini diperlengkapi, firman Tuhan katakan. Ya, jadi saudara dan saya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yohanes 8:31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, paradigma kita tentang firman harus dirubah begini. Ada orang pernah bertanya, ada orang ngomong sama kami, ngomong begini. Jadi Kristen kalau semakin hari semakin rajin, semakin hari semakin aktif, gak enak. Loh kenapa? Gak boleh begini, gak boleh begitu. Waduh rasanya gak enak gitu saudaraku ya. Apalagi orang-orang muda, gak enak. Kita gak bisa bebas, kita gak bisa menjadi diri sendiri. Dibatasi begini gak boleh, begitu gak boleh. Pakai rok pendek gak boleh, begini gak boleh, begitu gak boleh. Waduh saudaraku, mari kita kembali kepada kebenaran firman ini. Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Jadi kalau kita di dalam firman Tuhan, tetap ada dalam firman Tuhan, saudara dan saya adalah murid Tuhan. Bukan pengikut. Sebab Tuhan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa murid. Kita bicara murid hari ini. Dan saudara dan saya akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya begini. Waktu kita mengerti kebenaran itu tidak mengikat kita, justru memberikan kita kemerdekaan begini. Oh ini yang seharusnya aku kerjakan dan ini yang seharusnya aku lakukan. Karena firman Tuhan itu yang menjaga hidup kita. Saya mempercayai begini, firman Tuhan menjaga hidup kita. Ya, kalau Pak Arifin katakan bahwa tentang janji-janji Tuhan, supaya kita memperoleh janji Tuhan, maka firman Allah menjaga kita, menjaga langkah kita untuk tetap kepada jalan kebenaran itu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau firman Tuhan adalah firman kebenaran, itu yang membebaskan kita. Paradigma begini. Oleh sebab itu firman kebenaran itu membebaskan saya dari apa? Dari segala sesuatu yang menyimpang dari setiap kehidupan kita. Ya, selanjutnya bahwa Roma 6 ayat 17-18 firman Tuhan katakan begini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa. Tetapi sekarang, katakan sekarang. Katakan sekarang, kamu adalah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Saudaraku, dosa itu mengikat. Dosa itu selalu memperbudak kita. Makanya waktu kita terikat dosa, kita selalu pengen melakukan terus, kita terikat. Tapi waktu saudara dan saya dibebaskan, firman Tuhan katakan, kita dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Nah, jadi ini yang seharusnya kita lakukan kalau kita melihat sang firman itu menjadi kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Nah, akibat kalau kita tidak ada, akibat tanpa kebenaran. Roma 10 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata begini. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi akibat hidup tanpa kebenaran, kita tidak menundukkan diri kita kepada Allah. Kita punya kecenderungan, kita memberontak kepada Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka yang berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk dan tidak tunduk kepada Allah. Wow, ini sebuah keputusan yang sangat keliru dalam setiap kehidupan kita ketika kita tidak menundukkan diri kita kepada Tuhan. Waktu kita berkata, Engkaulah Tuhan. Artinya dia adalah Tuhan atas hidup kita dan kita menundukkan diri sebagai hambanya. Dan waktu kita menyatakan dia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kenapa ada banyak orang Kristen kadang-kala jatuh bangun dalam hidupnya? Karena dia membiarkan dirinya tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Bentur sana, bentur sini. Kalau sudah bonyok dia ngomongin itu Tuhan, dia kembali. Tuhan terima. Saudaraku yang saya selalu berkata begini, apapun keadaan setiap umatnya, dia selalu tetap buka tangan dan dia tetap menerima kita. Pertanyaannya kan begini saudaraku. Ngapain sampai bonyok semua baru kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku sudah hancur gitu saudara. Lebih baik dalam keadaan sekarang ini kita datang dan mengizinkan Tuhan yang memimpin, yang menyertai akan setiap kehidupan kita. Tundukkan hidup kita. Makanya firman Tuhan menuntun hidup saudara dan saya kepada jalan kebenaran itu. Karena Tuhan sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia sendiri menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya waktu kita dipimpin oleh Allah, kita sampai kepada destiny kita. Kita sampai kepada tujuan hidup kita. Dan ini yang harus kita ambil keputusan kita dalam hidup ini. Roma 6 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Ini sebagai keputusan hidup kita. 1, 2, 3. Tetapi iya, ini harus jadi keputusan kita. Keputusannya apa? Janganlah saya menyerahkan anggota-anggota tubuh saya kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi waktu kita menyerahkan hidup kita kepada dosa, maka hidup kita akan dipakai menjadi senjata kelaliman. Menjadi senjata yang menghancurkan banyak orang. Tetapi serahkanlah diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Kenapa disebut dahulu mati? Karena dosa dan pelanggaran seharusnya kita mati. Tapi oleh karena anugerah Tuhan lewat salibnya kita dihidupkan dengan kebenaran itu. Sehingga firman Tuhan katakan tetapi yang sekarang hidup. Hidup di mana? Di bawah kasih karunia. Hidup di bawah anugerah Tuhan.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kingdom value, ketika kita menyatakan bahwa firman itu adalah firman kebenaran, maka hidup saudara dan saya adalah sebagai senjata kebenaran, menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Jadi seperti jemaat Tuhan yang di Tesalonika, saudara, firman Tuhan menjadi daging dalam hidup mereka dan hidup mereka menyatakan kebenaran dalam setiap kehidupan mereka. Makanya lewat hidup mereka bergema sampai Makedonia dan Akhaya. Kenapa? Karena firman itu telah menjadi daging dalam hidupnya. Jadi yang pertama saudaraku dikasihi Tuhan, 3 hal penting tentang value adalah firman adalah kebenaran. Yang kedua saudaraku dikasihi Tuhan, 3 hal penting tentang value atau nilai adalah nilai membuat hidup bernilai. Ya kan? Value itu membuat hidup saudara dan saya jadi bernilai. Saudaraku, yang nilai-nilai kita akan membentuk namanya budaya. Seperti tadi kan tentang nilai tadi, kalau kita lakukan itu jadi budaya kita. Jadi kalau kita segala sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kita, maka kita tidak lakukan itu. Kalau itu terus menerus kita lakukan dalam hidup kita, jadi budaya kita. Ya, jadi waktu ini kita lakukan, maka nilai itu membuat hidup seseorang jadi bernilai. Tidak gampangan. Ya kan gitu ya. Kalau saudara sering dengar, jadi orang jangan gampangan. Ya, sebentar kalau warnanya hijau ikut hijau, warnanya merah ikut merah, kuning, wah ikut aja saudaraku ya. Wah kira gitu ya. Gampangan melok kono melok kene dapat dipengaruhi begitu saudaraku ya. Tapi orang yang punya nilai, hidupnya bernilai. Roma 8 ayat yang ke-6 katakan begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya kan? Jadi keinginan daging adalah maut. Ya, keinginan daging membawa kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini yang kita sedang kejar, ya kan? Kita pengen hidup damai sejahtera. Ada toko namanya toko damai, tapi dia tidak bisa menjual damai sejahtera. Kan gitu saya. Kenapa? Karena kalau kita pengen ini, maka kita harus menuruti keinginan roh. Ya, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita hanya menuruti daging, firman Tuhan katakan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kita, di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi hidup kita ini hidup yang biasa. Rasul Paulus ngomong begini. Kekuatan yang melimpah-limpah di dalam bejana tanah liat. Itu bukan kekuatan yang berasal dari dirinya. Tetapi Kristus yang berdiam di dalamnya. Ada sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita. Hidup kita ini hidup yang biasa, saudaraku ya. Kalau saya pernah sampaikan ini, kalau tubuh saudara dikuburkan, nilai kita sama dengan tanah. Ya kan? Kalau tanah seluas banyak gitu, saudaraku ya, 1 hektar memang mahal. Seringkali kami bergurau, saudaraku ya, dengan salah satu rekan gitu ya. Siapa sih saya ini? Saya hanya seonggok debu, ya kan gitu ya. Kita ini kecil, saudaraku. Tetapi yang membuat hidup saudara dan saya bernilai adalah ketika ada Kristus yang berdiam di dalam kita.
waktu Bapa melihat kita, ada Roh Kristus dalam diri kita, itu yang bernilai. Bukan karena kita pakai aksesoris yang mahal, kemudian kita menganggap diri kita bernilai. Kalau waktu kita tempelkan banyak hal, ini yang banyak orang kejar dalam hidup kita. Untuk menambahkan nilai dalam hidupnya, dia hanya pakai aksesoris. Wow, dia keren, dia luar biasa, dia tambahkan segala sesuatu supaya terlihat hidupnya bernilai. Memang apa yang di luar terlihat sesuatu yang bernilai. Tapi bagaimana ketika Kristus memandang? Firman Tuhan katakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Tetapi kalau Kristus ada di dalam kita, maka memang tubuh kita ini akan mati. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi yang bernilai itu ada di dalam kita. Kristus yang berdiam dalam diri kita. Itulah yang seharusnya kita kejar dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat yang ke-25 katakan begini. Saya kasih quote di bawah itu adalah, perhatikan apa yang penting. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan hidup kita. Waktu kita menaruh nilai kehidupan, nilai firman dalam hidup kita, kita sedang memperhatikan sebuah nilai yang sesungguhnya, yaitu hidup itu sendiri. Saudaraku, tidak salah. Setiap kita, saya pun sampai hari ini melakukan pekerjaan. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tetapi ini yang saya kejar dalam hidup ini, yaitu mengejar sebuah kehidupan yang bernilai. Karena firman Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak hal yang sudah kita habiskan dalam hidup ini untuk yang tidak penting. Saya pernah dikasih nasihat sama bapak saya. Waktu saya pertama kali bekerja, saudaraku ya, waktu pertama kali kerja. Dulu sebelum bekerja masih sekolah, saudara, ada banyak keterbatasan yang saya tidak bisa lakukan. Tidak bisa. Sehingga apalagi bapak saya membuat sebuah hal begini. Nanti kalau kamu sudah kerja, kamu sudah punya uang sendiri, wes pakai pakaian. Kamu tidak usah mikiri bapak sama ibu. Bapak sama ibu sudah cukup. Wah gitu ya. Dalam hati ini kesempatan gitu ya. Jadi terbatas banget saudaraku. Jadi uang saku sekolah terbatas. Semua terbatas gitu. Semua terbatas. Aduh ya. Tapi kami nikmati di situ. Nah pada waktu sudah punya uang saudara. Zaman dulu itu kalau orang bisa beli celana Levi's gitu, celana jeans itu keren. Karena jarang banget, kepengen, wah ada celana jeans, beli 2. Wah ya, orang Manado bilang kemaruk gitu ya. Ya, beli 2, beli gini gitu. Kemudian makan yang dulunya misalnya tahu, tempe, wah kalau enggak ada ikan itu, waduh gitu ya. Rasanya gimana gitu saudara. Kemudian bapak saya kasih sebuah nasihat begini. Tidak salah kamu beli apa yang kamu beli. Tapi ingat ini, apa yang kamu beli, yang kamu pakai sekarang. 1, makanan. Kamu makan pagi, besok dibuang. Pakaian tidak akan memiliki kurun waktu yang panjang. Nanti akan berganti model, akan berganti gini. Kalau sering dipakai, sering dicuci, rusak dan lain sebagainya. Kemudian saya diingatkan dengan satu hal ini. Jangan lupa investasikan hidupmu yang lebih penting bagi Tuhan. Saudara, orang muda yang bekerja, yang punya penghasilan sendiri, yang tidak lagi diributkan dengan sebuah kewajiban. Ya memang kalau memang saya mau kirim uang untuk orang tua saudaraku, mereka
itu karena saya gini, ya wes saya pengen kasih gitu aja. Mereka tidak mengharapkan apa-apa. Saya pikir begini, saya akan lakukan semua apa yang aku suka, apa yang dulu tidak bisa aku lakukan. Ya, kalau pakai sepatu itu dulu saya tidak ada mereknya, saudara. Tidak ada mereknya. Kalau pakai merek itu berapa ya? Itu keren itu. Tunggu kalau aku udah kerja. Wah, begitu sudah kerja, itu berapa harga sepatu itu? Wah, dari dulu sekolah, dari SMP, SMA kepengen banget gitu. Saya beli sepatu itu. Ya, sepatu zaman dulu itu, kalau saudara seusia saya pasti tahu itu namanya sepatu Bruce Lee. Ya, itu sepatu hitam begitu, saya ya. Itu kan saya pakai gitu, itu murah banget zaman itu, saudara ya. Tapi waktu, wow ini keren gitu ya. Tapi kaki saya ini kaki boros sepatu. Umur sepatu kalau sering dipakai tidak lebih dari 1 tahun. Ya kan? Jadi kalau saya berganti sepatu bukan karena kebanyakan duit. Karena umur sepatu saya ini pasti gini, 1 tahun pasti langsung gini. Ibu jarinya keluar gini, aduh lega rasanya gitu ya. Nah tapi ini saudaraku, yang perlu diperhatikan dalam hidup kita nih, bukankah hidup itu lebih penting? Perhatikan apa yang penting, saudaraku. Kemudian kalau dalam Matius 6 Matius 6 ini dalam satu perikop ini tentang hal kekhawatiran, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Tapi kejarlah apa yang penting dalam kehidupan kita, yaitu hidup itu sendiri. Matius 6, nah ini yang perlu kita kejar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenaran? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran kerajaan Allah itu bicara tentang perkataan ilahi yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita. Kejar ini. Saudaraku, cari dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Apa yang penting waktu kita kejar, maka semua bonus itu akan menyertai dan mengikuti kita. Ya kan? Kalau saudara beli sepeda motor pasti dapat helm. Jangan, tidak ada ceritanya toko jual gini, beli helm dapat sepeda motor. Tidak ada. Beli mobil pasti dapat semua aksesorisnya. Bukan beli aksesoris dapat mobil, bukan. Cari dulu, maka semua yang mengikuti, semuanya akan mengikuti. Saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan itu nomor 1. Karena itu yang jadi perhatian dalam setiap kehidupan kita. Ini yang perlu menjadi perhatian buat kita. 1 Timotius 6, 10 dan 11 katakan begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini kan berat saudaraku ya. Kita buru ini uang, menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. 11 katakan begini. Tetapi engkau hai manusia Allah. Saudara dan saya adalah manusia ilahi. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang kita kejar. Bukan berarti kita kejar ini, kemudian kita melupakan yang lain. Dalam pekerjaan kita, dalam studi saudara, kalau saudara memperlakukan ini, berlakukan ini dalam hidup saudara, maka firman Tuhan katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu mengikuti. Kerja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam pekerjaanmu. Maka firman Tuhan katakan uang yang akan mendatangi kita. Kita akan sering dengar begini. Uang itu seperti lucu. Kalau dikejar dia akan punya sayap, dia terbang menjauh gitu ya. Dan dia ngomong gini, kejarlah daku. Wah. Tapi kalau kita cuek, uang. Ya kita butuh uang. Saya butuh uang. Gereja ini butuh uang. Tapi waktu kita lakukan kebenaran, Tuhan, aku kok enggak digodak-godak sih, enggak dikejar-kejar. Ya sudah, aku datang. Gitu, kan enak gitu saudara ya. Uang yang akan mendatangi kita. Jadi oleh berbagai tempat telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan
kelembutan, maka itu akan mendatangi kita. Semua berkat yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Jadi hidup saudara dan saya lebih bernilai. Jadi nilai kita tidak ditentukan dari apa yang kita pakai. Jadi jangan berkecil hati kalau saudara pakai apapun yang melekat dalam tubuh saudara ada mereknya. Ya kan? Orang tidak akan tanya, jasmu mereknya apa? Punya saya tidak ada mereknya. Sepatumu merek apa? Jangan peduli. Yang penting nyaman dipakai. Ya, nyaman dibuat melakukan banyak hal, lakukan itu. Jangan sibukkan dengan berbagai macam hal yang menyiksa hidupmu. Jadi yang kedua, 3 hal penting tentang nilai. Yang kedua adalah nilai itu membuat hidup saudara dan saya menjadi bernilai. Yang ketiga, nilai itu layak diperjuangkan. Katakan layak diperjuangkan. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, tentang harta yang terpendam. Waktu dia menemukan harta itu, dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, kalau kita tahu bahwa nilai itu akan menjaga hidup kita, maka kita akan memperjuangkan nilai itu. Kita akan harus raih bagaimana kita mendapatkan nilai itu. Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga, 7 dan 8 katakan begini. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku, kita semua tahu siapa Paulus. Dia orang ternama, dia orang terkemuka pada waktu itu. Mungkin kalau dilihat, dihitung materinya mungkin dia termasuk orang yang kaya. Tapi Paulus katakan gini, yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Jadi Rasul Paulus gini, dia memperjuangkan untuk dia memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus. Diperjuangkan, saudara. Pengenalan akan Kristus itu tidak otomatis datang kalau kita berdiam diri, tapi diperjuangkan. Pengenalan itu perlu perjuangan. Ya, sampai sekarang, Agustus kemarin saya sudah merayakan 25 tahun pernikahan kami. Tapi pengenalan kami berdua masih terus diperjuangkan untuk apa? Saling mengenal lebih lagi. Memang persoalannya sudah berbeda. 5 tahun awal kami menikah, persoalannya, perbedaannya, pertengkarannya adalah selalu tentang hal ini. Dia sangat rapi, sangat tidak rapi. Saya kan sering cerita kan, kalau lemari itu saya setrika sudah. Saya bisa setrika sendiri, masih bujangan, saya cuci baju sendiri, saya setrika sendiri. Ya kalau untuk orang laki, untuk sesama laki, saya termasuk rapi waktu itu. Kamar saya tidak bau, kamar saya harum. Kenapa? Karena banyak orang yang keluar masuk sehingga kalau bau malu. Ya. Jadi selalu dibersihkan rapi. Tapi waktu kami menikah, istri saya punya ambil bagian, dia tata lemari. Biasa orang laki. Ini baju kuning di bawah. Pegang ujungnya, tarik, seret. Apa yang terjadi? Yang atas ikut keluar. Saya enggak gini, saudara. Saya enggak angkat lagi sama, saya gini. Tumpukan gitu saya gini. Gitu. Istri saya masuk gini. Yang udah dirapiin gini. Ya ditata-tata ya. Santai saya. Terus saya mikir gini. Cuma perkara, saya sering kali ngomong sama istri saya. Cuma gini aja betulin wis mari kan gitu ya. Tapi saya kemudian memiliki sebuah kesadaran. Iya ya cuma perkara gini aja kok bertengkar ya. Nah berbeda. Ambil baju. Malas yang di bawah, ambil yang di atas. Ya, kan gitu ya, mengurangi pertengkaran. Ambil aja yang di atas. Gitu saya. Jadi semakin tahun berganti, berbeda lagi. Intensitasnya memang semakin berkurang, tetapi bukan berarti tanpa perselisihan atau pertentangan. Karena dalam perselisihan itu kami saling lebih mengenal lagi. Ya kan? Kadang-kala memang saya nakal, saudara ya. Saya tahu ini istri saya lagi boring begitu. Kalau lagi makan, yang makan apa? Terserah. Saya tahu tujuannya. Misalnya gini contoh. Dia kepingin rawon misalnya, tapi ngomongnya terserah.
Saya langsung jahilin ya. Sate ya? Enggak. Cungkok jahe, ya Chinese food gitu. Enggak. Saya puter-puter. Tapi nanti kalau saya ngomong gini, rawon pasti dia mau gitu ya. Ini kesukaan saya kalau lagi bad mood makannya, saudara. Tahu telur. Wah, gitu ya. Enggak, bosen. Kemarin tahu telur lagi. Ya. Udah rawon tah. Ya, kan gitu saya. Lebih kenal. Waktu dulu zaman masih baru-baru menikah ngomong terserah tuh bingung. Ini mau makan apa ya terserah. Saya cari di googling gitu, rumah makan terserah, menyediakan makan terserah, ada saudara. Yang bisa menentukan, wah, kalau sudah di pasar terserah itu kan tidak enak saudara. Tapi semakin hari pengenalan itu suami istri akan mengerti. Oh lagi terserah, aku ngerti yang dituju. Di sini. Tapi kan kadang agak iseng sedikit kan gitu saya ya. Ngetes gitu ya. Muter. Nah ya bener kan di situ kan. Gitu ya. Ya jadi saudara, kenapa? Makanya pengenalan kita akan Kristus itu juga perlu diperjuangkan. Jangan gampang mogok. Jangan gampang patah hati sama Tuhan. Waktu Tuhan mengajar kita. Tadi kita bicara kembali yang pertama. Firman Tuhan adalah kebenaran. Waktu firman Tuhan mengajar kita. Itu Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Waktu saudara tidak punya duit. Saudaraku, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Kamu jangan takut. Kamu jangan khawatir. Percaya saja. Lakukan bagianmu, percaya saja. Aku Tuhan Jehovah Jireh yang mencukupi segala keperluanmu. Bukan gaya hidupmu, kan gitu saya. Segala keperluanmu aku cukupkan. Tapi kenapa? Karena Tuhan sedang memperkenalkan dirinya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang gagah perkasa. Dari mana? Ketika kita sedang terpuruk, kemudian kita menengadah ke atas dan Tuhan menolong kita dan dia berperang ganti kita. Wow, kita berkata, Tuhan Engkau Allahku yang gagah perkasa. Setiap pujian yang kita naikkan, Engkaulah Tuhan, Raja perkasa, saudaraku. Karena Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Persoalan-persoalan yang saudara hadapi hari ini, percayalah. Tuhan sedang ingin berjumpa secara pribadi dengan engkau. Dan dia ingin memperkenalkan dirinya ini. Aku sebagai Tuhan Allahmu yang kamu sembah. Ini loh aku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Wow, ini yang Rasul Paulus lakukan saudaraku. Supaya Kristus tetap diam dalam dirinya. Raja Daud pernah berdoa begini. Waktu dia jatuh dalam dosa. Ditegur oleh Nabi Nathan. Saudara, banyak pilihan. Ini doa Daud. Daud ngomong gini. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud rela kehilangan tahtanya. Daud rela kehilangan kekayaannya. Daud rela kehilangan kerajaannya. Tapi Daud tidak pernah rela kehilangan roh Tuhan yang ada dalam dirinya. Jadi nilai itu layak untuk diperjuangkan dalam hidup kita. Karena itu lebih berharga dari semuanya. Filipi 3, 10-14 katakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Ini yang harus kita kejar, pengenalan kita akan Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, lihat ini perjuangan Rasul Paulus katakan begini. Mengejar. Ya, dikejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Siapa yang ada di hadapannya adalah Kristus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya begini, tidak ada santai. Mengejar pengenalan akan Tuhan, tidak santai. Mengejar sesuatu yang ada di depan kita, tidak santai. Tapi dikejar dengan berlari untuk memperoleh tujuan itu, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari semuanya ini saudaraku, saya simpulkan ini. Selagi ada kesempatan, kejarlah apa yang bernilai kekal. Itulah kingdom value. Selagi ada kesempatan, kalau saudara hari ini masih diberi hidup, kejar apa yang bernilai kekal. Jangan apa yang dapat binasa. Kita berupaya banyak hal dalam hidup kita dengan hal yang sementara. Makan, minum, pakai, dan semuanya. Tapi nilai kerajaan, nilai-nilai kerajaan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengejar yang sifatnya kekal. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan Allah. Supaya lewat hidup setiap kita, kerajaan Allah itu semakin diperluas. Hidup saudara dan saya dipakai oleh Tuhan memperluas kerajaannya. Bukan hanya dengan perkataan kita, tapi dengan nilai-nilai yang kita hidupi. Oleh sebab itu selagi ada kesempatan, kejar apa yang bernilai kekal. Waktu saudara baca kebenaran firman Tuhan, waktu saudara berdoa, katakan begini sama Tuhan, ajar aku. Apa yang aku harus lakukan? Apa yang aku harus lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Artinya, mari mau kita kejar dalam hidup ini. Selagi ada kesempatan saudara. Selagi ada kesempatan, kejar apa yang bernilai kekal. Waktu dalam pekerjaan, apa nilai yang harus aku lakukan di sini? Nilai kekal apa yang harus aku kerjakan di tempat pekerjaanku? Saudara sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang murid, kejar itu dalam hidup saudara. Ya, nilai bagus itu penting. Tapi nilai bagus tidak bernilai dalam sebuah kekekalan. Tapi proses itulah yang membuat kita memiliki nilai dalam kekekalan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan pagi hari ini, ketika kita bicara tentang kingdom value, untuk memperluas kerajaan, memajukan kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah ini, melalui nilai-nilai kehidupan kita. Punya nilai-nilai kerajaan. Jangan pernah takut saudara nanti akan dikucilkan, karena kita dengan dunia memang berbeda. Kita harus bergaul dengan banyak orang, tetapi nilai itulah yang kemudian membuat kita mengerti bagaimana kita harus menghidupi nilai kerajaan itu dalam setiap kehidupan kalian. Tundukkan kepala kita. Bagaimana kita memaknai hari-hari kita? Kita telah masuk di dalam tahun 2024, 11 bulan yang lalu. Dan di penghujung tahun 2024, bagaimana kita memaknai hidup kita? Bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah dengan sebuah perjalanan yang sembrono? Atau kita tidak memperhatikan hal-hal yang penting yang Tuhan ingin kerjakan dan lakukan dalam hidup kita? Kita telah kehilangan banyak hal dalam hidup kita tentang yang bernilai. Kita mengejar segala sesuatu yang sia-sia. Kita mengejar segala sesuatu yang bisa binasa. Sehingga kita melupakan sebuah nilai yang bernilai kekal. Buka dua tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karena mata sandara lama. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja.
Engkau berdaulat atas kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, nyanyikan pujian ini. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. pagi hari ini. Pujian ini menjadi komitmen kami di hadapan Engkau. Engkaulah Raja hidup kami. Dan kami berserah penuh atas hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam kerajaan-Mu. Dan menghidupi nilai-nilai kerajaan-Mu Tuhan. Yaitu kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Sehingga kami tetap hidup di dalam kerajaan-Mu. Dan menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Apa yang seharusnya Hamba-Mu sampaikan, sudah Hamba-Mu sampaikan buat umat-Mu. Dan biarlah meteraikan ini dalam setiap hidup kami. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Menghidupi setiap firman yang kami dengar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Oke, itu ada. Jangan diturunkan sebelum saudara dilayani. Sebelah kiri saya. Bisa. Oke, kalau sudah kita akan sebelum masuk perjamuan kudus kita akan membaca pengakuan iman dari GBI. Karena kita ada dalam organisasi Gereja Bethel Indonesia dan kita akan membaca pengakuan iman kita. Kita akan baca bersama-sama mulai aku percaya bahwa, ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Terima kasih. Kami mau masuk perjamuan kudus pagi hari ini. Layakkan hidup kami untuk kami menerima perjamuan kudus pagi hari ini, mengurapi roti dan anggur yang biasa ini Tuhan. Sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, sebagai penghargaan kita akan korbannya yang besar atas kita. Tubuhnya dihancurkan dan dipecahkan, supaya setiap hidup saudara dan saya yang hancur dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kita, yang memeteraikan hidupnya bagi kita. Dan lewat darahnya dia menyucikan hidup kita. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Letakkan cawan di bangku saudara. Mari bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, buat kasih-Mu. Terima kasih Engkau setia. buat kebaikan-Mu. Syukur Terima kasih. Kasih-Mu tak berubah. Kekuatan tanpa batas Kau berikan bagi kami. Engkau ada dalam kami Tuhan. Kau yang menguatkan kami. Lutut yang goyah dikuatkan, diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus bagimu Tuhan. bagimu. Sembah Dia, agungkan juru selamat. Bagimu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Bagimu Yesus. Terpujilah Segala Engkau Yesus. pujian Allah Immanuel. bagimu. Allah Terima yang setia. kasih. Tak lagi Angkat kami hatimu, ragu. angkat jiwamu. Aku tak Yesus Tuhan. sebab Kau yang ada bersama kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami percaya lewat perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar disembuhkan dan dipulihkan, tapi Engkau yang berdiam di dalam diri kami itu lebih berharga dari semuanya. Tidak akan pernah kami lepaskan Engkau dalam hidup ini, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang sangat berharga, bernilai kekal dalam hidup kami. Tubuh ini dapat binasa, tapi roh yang ada dalam diri kami adalah kekuatan Allah yang melimpah-limpah yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Fellowship Pekerja dan Doa Puasa untuk Natal diadakan hari Selasa, 3 Desember 2024, bertempat di Prum Gunung Batu D12. Seluruh anggota SI, usher dan pengisi acara Natal wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Dukung dalam doa Natal Roki yang akan diadakan hari ini pukul 6 malam, bertempat di Miksua Jalan Kartini, Alun-Alun Jember. Mari para orang tua bersama-sama memberikan dukungan kepada anak-anak untuk mengikuti Natal Roki. Kami berharap melalui momen ini, anak-anak semakin memahami kasih Tuhan dan mengalami sukacita Natal bersama teman-teman mereka.
Mari bergabung bersama dengan tim dekorasi Natal dalam pembuatan pohon Natal dari botol bekas dan dekorasi lainnya pada hari Minggu 8 Desember 2024 sepulang ibadah Minggu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Natal dengan sukacita dan semangat kebersamaan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan November, yaitu Irmawati Rumapea, Ibu Priscilia Chandra, Ibu Cicik Ambarwati, Erlian Zagoto, Indah Sari Pariban, Alkasa Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan November, nama yang disebutkan dan juga nama-nama yang tidak tersebutkan yang berulang tahun di November, silakan langsung maju. Mari silakan untuk maju. saudara, nanti kita akan berdoa bersama dan saudara menerima tali kasih dari Yang gereja. berulang tahun November. Tidak mau didoakan? Noel. Irma. Siapa lagi? Yen Yen. Ya Yen Yen. Ayo maju. Siapa lagi yang ulang tahun? Meli, Erna, udah ulang tahun? Enggak ya? Gitu ya. Kok udah pernah ulang tahun sih? Oke ya. Oke, udah ada lagi ya? Bu Cici, lengkap 1, 2, 3. Oke, yuk semua bagian berdiri, kita berdoa buat keluarga kita yang berbahagia pada bulan ini. Bapak bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami berdoa memberkati keluarga kami yang tahun ini Tuhan tambahkan usianya ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup mereka. Tuhan yang memimpin dan menetapkan langkah-langkah hidup mereka. Kalau sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan akan lanjutkan kebaikannya demi kebaikannya atas hidupmu. Sehingga kau akan melihat dalam perjalanan hidupmu, kau akan melihat yang terbaik akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupanmu. Lihatlah aku Tuhan yang memegang tanganmu untuk terus engkau berjalan terus bersamaku. Sehingga hari ini adalah sebuah kesempatan di mana engkau terus berjalan bersamaku. Akan kamu berdoa bersama dengan jemaat Tuhan. Memberkati mereka dengan hikmat. Memberkati mereka dengan kesehatan Tuhan. Sehingga bukan hanya bertambahnya usia, tapi hidup mereka semakin maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami melepaskan berkat ini dalam anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan, segala yang terbaik kami doakan, hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Baik, kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Anak-anak raja. Come on. Aku anak raja. Oke, aku anak raja. Oh iya, aku anak raja.
ulurkan tanganmu sebagai tanda kita mendukung orang tua yang berdoa bagi anaknya di depan ini. Kami bersuka cita melihat anak-anak ini. Bagaimana Tuhan mengasihi anak-anak ini, memeliharakan sampai pada hari ini Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan anak-anak ini. Dalam pengasuhan orang tua, dalam teladan iman mereka. Mereka akan membawa anak-anak ini semakin hari semakin dewasa mengenal Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih semua yang boleh terjadi dalam kehidupan. Tapi yang kami tahu, kami percaya Tuhan hanya merancangkan kebaikan, bukan merancangkan hal yang jahat. Bahkan masa depan yang gilang gemilang ada pada mereka Tuhan. Dan kami boleh memuji nama Tuhan sepanjang waktu, seumur hidup kami, ketika kami melihat betapa Engkau Tuhan yang besar. Tuhan yang Engkau berkuasa atas segala kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk memberkati anak-anak ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita percaya, katakan amin. Iya, puji Tuhan, ini adalah minggu yang pertama di bulan Desember. Kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama di rumah Tuhan ini. Sebab waktu kita membawanya, saudara, ini bukan soal berapa banyak yang kita berikan, tapi ini kita mendeklarasikan dalam hidup kita bahwa Tuhan yang sampai hari ini yang memelihara hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang kita alami, tapi kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkannya, kita akan berdoa bersama-sama dan nanti kita akan membawanya bersama-sama. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan, membawa persepuluhan kami ke dalam rumah-Mu. Kami membawa dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan yang sampai hari ini memelihara hidup kami. Mungkin ada banyak hal yang sudah kami alami sepanjang bulan ini Tuhan. Tapi kami masih bisa dicukupkan, kami diberkati hidup kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu waktu kami membawa persepuluhan kami mendeklarasikan dalam hidup kami, Tuhanlah sumber dalam hidup kami. Yang menjadi sumber berkat, menjadi sumber pertolongan, menjadi sumber penyedia atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhanlah yang menjagai hidup kami dari belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pelompat yang akan memakan habis usaha kami. Dijauhkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami membawa persepuluhan kami dengan penuh sukacita. Dan hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang sudah mempersiapkannya bisa sama-sama. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur dan sebuah pernyataan bahwa kita tidak andalkan kekuatan kita. Amin. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan salah satu ciri orang yang berserah penuh kepada Tuhan adalah tetap bersemangat melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ku berserah
akhir ibadah ini Tuhan sempurnakan ibadah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Apapun keadaan kami pulang dengan kemenangan karena Kristus sudah mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang kami juga memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mempersembahkan buat perayaan Natal kami. Tuhan kami percaya waktu kami menabur kami tidak akan pernah berkekurangan. Karena janji Tuhan tetap berlaku atas setiap kehidupan kami. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan biarlah setiap kami pagi hari ini kami membawa kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah turun atasmu. Tuhan yang menyertai engkau, yang berjalan di depanmu, yang menerobos kehidupanmu. Ada banyak hal yang tak mungkin kau hadapi hari ini. Tetapi ketahuilah aku Tuhan yang berjalan di depanmu. Bahkan aku Tuhan yang melindungi dan menyertai engkau. Dan ketahuilah aku Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya atas kehidupanmu. Aku Tuhan yang memelihara hidupmu. Keluar masukmu dipelihara. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Dimanapun saudara berada, saudara dipakai Tuhan untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah di tempat dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar yang melimpah atas hidupmu melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.